Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Hidayah, mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon, akan mengulas kembali tentang materi pengembangan kurikulum pada judul Metode Pengajaran dan Pendekatan dalam Kurikulum. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan metode pengajaran dan pendekatan dalam kurikulum. Metode pengajaran adalah cara atau teknik yang dapat digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu mengenai pengertian pendekatan dalam kurikulum, yaitu cara pandang, strategi atau filosofi yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Pendekatan ini mencakup prinsip dan metode yang mendasari bagaimana materi pelajaran disusun agar guru dapat menyampaikan kepada siswanya sehingga materi tersebut dapat disampaikan dengan baik dan diterima oleh siswanya dengan cukup memahami pula. Metode populer yang dapat digunakan dalam pengajaran seorang guru yaitu bisa menggunakan metode ceramah, diskusi, pembelajaran berbasis proyek atau PBL, demonstrasi, dan pembelajaran kolaboratif. Ceramah, metode ini efisien untuk menyampaikan informasi kepada banyak siswa dalam waktu yang singkat, namun kurang melibatkan siswa secara aktif. Kemudian metode diskusi. Metode diskusi ini mendorong interaksi dan pemecahan masalah di antara siswa, cocok untuk topik membutuhkan analisis yang mendalam. Sedangkan PBL atau pembelajaran berbasis proyek, metode ini dapat digunakan untuk siswa mengerjakan proyek yang relevan dengan dunia nyata untuk memahami konsep. Metode demonstrasi, yaitu cocok untuk materi yang memerlukan visualisasi atau proses langkah demi langkah. Sedangkan metode pembelajaran kolaboratif dapat mendorong kerjasama dan berbagi pengetahuan di antara siswa. Kelebihan dan kekurangan metode. Metode yang dapat digunakan guru untuk mengajar diantaranya adalah ceramah, diskusi. Kita akan membahas tentang ceramah terlebih dahulu. Kelebihan metode ceramah yaitu efisien untuk menyampaikan banyak informasi dalam waktu yang singkat. Cocok untuk di kelas yang besar atau kelas yang mempunyai banyak muridnya. Kemudian kekurangannya yaitu kurang melibatkan siswa secara aktif. Pemahaman siswa sulit diukur secara langsung. Kemudian metode diskusi mempunyai kelebihan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan keterampilan berpikir kritis. Memberikan ruang untuk mengeksplor ide secara kolaboratif. Namun mempunyai kekurangan, diantaranya adalah memakan waktu lebih lama dan bisa didominasi oleh siswa yang lebih aktif. Jadi siswa yang pasif itu kemungkinan dia lebih suka diam, seperti itu untuk kekurangan dari metode diskusi ini. Selanjutnya adalah metode demonstrasi mempunyai kelebihan membantu siswa memahami materi abstrak melalui visualisasi dan cocok untuk pembelajaran keterampilan praktik. Namun mempunyai kekurangan, diantaranya adalah membutuhkan persiapan alat dan bahan yang memadai, sulit dilakukan di kelas besar. Pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Metode ini mempunyai kelebihan membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik dan meningkatkan kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Kekurangannya yaitu memerlukan waktu dan sumber daya yang besar, dan guru harus mampu memfasilitasi proyek yang dengan baik. Pendekatan dalam kurikulum mengacu pada cara pandang atau strategi yang menjadi dasar dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran. Pendekatan ini menentukan bagaimana materi yang diajarkan, pengalaman belajar siswa, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Berikut adalah berbagai pendekatan umum yang dapat digunakan dalam kurikulum beserta penjelasan kelebihan dan kekurangannya. Pertama, pendekatan berbasis kompetensi atau competency-based approach. Pendekatan ini menekankan pada pencapaian kompetensi tertentu yang harus dikuasai oleh siswa, mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan dan sikap. Kelebihannya fokus pada hasil belajar yang jelas dan terukur dan dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk dunia kerja dan kehidupan yang nyata. Namun mempunyai kekurangan, yaitu proses pembelajaran bisa menjadi terlalu fokus pada evaluasi
bukan pada prosesnya. Dapat membutuhkan alat penilaian yang valid dan reliable. Contohnya yaitu terdapat pada kurikulum Merdeka di Indonesia yang menekankan profil pelajar Pancasila. Pendekatan Konstruksivisme approach. Pendekatan ini berlandaskan teori konstruksivisme, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mandiri. Kekurangannya membutuhkan keterampilan guru yang tinggi untuk memfasilitasi pembelajaran, memakan waktu yang lama juga. Pendekatan konstekstual, yaitu pendekatan ini mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya meningkatkan minat belajar siswa karena materi terasa dekat dengan kehidupan mereka. Kekurangannya membutuhkan waktu perencanaan yang lebih matang. Selanjutnya yaitu pendekatan tematik. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam tema tertentu untuk memberikan pengalaman yang lebih holistik. Kelebihannya yaitu mendorong keterkaitan antar mata pelajaran, membantu siswa melihat hubungan antara konsep-konsep yang dipelajari. Kekurangannya yaitu sulit untuk diterapkan jika guru tidak memiliki keterampilan integrasi yang baik. Contohnya, digunakan di tingkat sekolah dasar dalam penerapan tematik integratif. Kemudian pendekatan STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Pendekatan ini menekankan integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, seni, dan matematika untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Kelebihannya membantu siswa mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kolaborasi, inovasi, dan kreativitas. Dapat mendorong pemecahan masalah yang relevan dengan dunia kerja. Kekurangannya membutuhkan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Guru harus memiliki pemahaman dan keterampilan IT. Kemudian pada pendekatan humanistik, pendekatan ini berfokus pada pengembangan potensi individu secara holistik, termasuk aspek emosional, sosial, dan intelektual. Kelebihannya menekankan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan minat siswa, membantu membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Kekurangannya sulit diukur karena hasil belajar sering sekali bersifat subjektif. Ketujuh, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry based learning. Pendekatan ini melibatkan siswa secara aktif dalam proses penemuan eksplorasi. Kelebihannya membantu siswa mengembangkan kemampuan analisis dan investigatif. Kekurangannya membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk eksplorasi. Kesimpulan dari pendapat yang telah saya kemukakan tadi, yaitu metode yang paling tepat adalah kombinasi dari beberapa metode disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Sebagai contoh, gunakan ceramah plus untuk menyampaikan konsep dasar. Ikuti dengan demonstrasi atau diskusi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Akhiri dengan proyek atau investigasi untuk mendorong penerapan konsep dalam kehidupan nyata. Metode yang fleksibel dan bervariasi tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga menjaga minat dan motivasi siswa. Pendekatan yang digunakan dalam kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, tujuan pembelajaran, konteks budaya atau sosial. Pendekatan berpusat pada siswa, seperti konstruktivisme, inquiry, atau CTL, lebih relevan untuk meningkatkan keterampilan abad ke-21, tetapi tetap perlu mengintegrasikan pendekatan tradisional jika situasi membutuhkan penyampaian fakta atau informasi secara efisien. Kombinasi dari berbagai pendekatan seringkali memberikan hasil yang paling optimal. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.